Nama saya Teresia Shina Queen. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang proklamasi kemerdekaan. Awal persiapan kemerdekaan Indonesia oleh BPUPKI, terbentuknya BPUPKI. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin jelas. Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kunai Kaiso, pada tanggal 7 September 1944 mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak, sesudah tercapai kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya. Jepang berharap tentara sekutu akan dianggap oleh rakyat Indonesia sebagai penyerbu negara mereka, dengan kata lain mencari simpati bangsa Indonesia. Kemudian, pimpinan pemerintah penduduk militer Jepang di Jawa, Jenderal Kumagichi Harada, mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yang dinamakan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang disingkat sebagai BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang, yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Balentrena Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung dan beranggotakan 62 orang. Tugas BPUPKI: mempelajari dan menyelidik hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintah, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Persidangan BPUPKI pertama adalah pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI sendiri bertujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia, falsafah negara Indonesia merdeka, serta merumuskan UUD Negara Indonesia. Upacara pelantikan dan seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI dan juga 2 orang pembesar militer Jepang, yaitu Panglima Tentara Wilayah ke-7, Jenderal Isagaki, yang menguasai Jawa, serta Panglima Tentara Wilayah ke-16, Jenderal Yuichiro Nagano. Namun, untuk selanjutnya, pada masa persidangan resminya itu sendiri, yang berlangsung selama 4 hari, hanya dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI. Namun, untuk selanjutnya, pada masa persidangan resminya itu sendiri, yang berlangsung selama 4 hari, hanya dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI. Sidang diawali dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yakni disepakati bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian, agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk hal ini, BPUPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu, yang akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Sebab Undang-Undang Dasar Negara adalah merupakan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari 3 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia. Tokoh-tokoh itu adalah sebagai berikut. Sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Profesor Muhammad Yamin mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah sidang tanggal 31 Mei 1945, Profesor Mr. Dr. Supomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang dia namakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, keadilan sosial. Yang terakhir ada sidang tanggal 1 Juni 1945 oleh I.R. Soekarno. Berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dia namakan Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Hari lahir Pancasila.
Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingatinya sebagai Hari Lahir Pancasila. Panitia 9. BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9. Panitia ini bertugas menggondok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI itu. Adapun susunan keanggotaan dari Panitia 9 ini adalah sebagai berikut. Ada IR Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Raden Ahmad Subarjo, Mr. Profesor Muhammad Yamin, Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim, Abdul Kahar Muzakir, Raden Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, Mr. Alexander Andries Maramis. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.